eee, fasilitas pemrosesannya ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan, eee, masih di informasi dan fasilitas pemrosesannya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita mau implementasi ISO 27001, jadi untuk nanti aset dan juga risiko ke depannya harus dinilai dari, aspek CIA ya. Jadi kalau kita nanti membuat inventaris aset, daftar aset, itu harus ada penilaian, dari aspek CIA-nya, itu confidentiality, integrity, dan availability. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Jadi tujuannya adalah untuk menemukan, aset dengan kategori kritikal, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kita akan pisahkan, mana sih aset yang kritikal dan aset non kritikal. Tujuannya apa? Kalau asetnya kritikal dan nanti ketika dianalisis risiko, memiliki risiko yang nilainya high, nah itu maka akan menjadi fokus untuk pengendalian atau mitigasi risikonya, gitu. Nah, seperti contohnya di sini ya Bapak Ibu, ini adalah template untuk, penilaian aset ya, aset value, ya. Nah, ini adalah template yang paling simpel yang biasanya kita gunakan ketika kita, mau implementasi dan sertifikasi ISO 27001. Nah, dan di sini juga kategorinya, sangat sederhana sekali, ya. Di sini kategorinya kita cuma bagi menjadi 3, low, medium, dan high, ya. Low itu nilainya 1, medium nilainya 2, dan high itu 3. Nah, apa hubungannya, apa value-nya? Contoh di sini adalah data kepegawaian misalnya. Aset value-nya kalau kita lihat dari kerahasiaan ya, dari sisi confidentiality nilainya berapa, dari sisi integrity nilainya berapa, dari sisi availability kira-kira nilainya berapa. Nah, untuk setiap organisasi Bapak Ibu, di sini pasti bisa beda-beda ya. Mungkin ada yang menganggap data kepegawaian itu kalau rahasia, ya pasti rahasia gitu. Tapi integrity, ya paling pasti tinggi misalnya kita capability belum tentu ya. Nah gitulah. Mungkin beda-beda juga nanti setiap organisasi penilaiannya, tidak harus sama begitu. Tapi yang jelas harus dilakukan penilaian Bapak Ibu, agar nanti kita mengetahui aset-aset yang kita kelola, aset yang kita miliki itu value-nya seperti apa, apakah kritikal atau tidak. Gitu. Sebentar ya Bapak Ibu, kayaknya ada yang ini. Baik, Bapak Ibu, eee bisa kita isi bareng ya. Jadi biasanya saya melakukan workshop, satu-satu seperti ini. Namun karena pesertanya 200 orang, saya mau membagi room-nya juga agak bingung nanti jadi berapa banyak. Nanti di yang resiko saja ya kita bagi. Oke, menurut Bapak Ibu sekalian, kalau kita, mau menilai, eee, sebuah aset ya, kalau aset yang terkait dengan di sini adalah jenis asetnya informasi, nama asetnya adalah, data-data kepegawaian. Menurut Bapak Ibu sekalian, kalau kita menilai dari aspek kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan, kira-kira di level di aspek kerahasiaan, itu nilainya berapa? Satu, 2, atau 3? Atau low, medium, atau high? Menurut Bapak Ibu semuanya? Tiga tiga. 3 Pak ya, berarti sangat rahasia ya itu ya, kalau 3 ya. Kalau integritas, integritas itu keakuratan gitu ya, informasi itu informasi atau asetnya itu kita jaga akurasinya, agar tidak berubah. Kira-kira dari sisi itu berapa nilainya? Oh, semuanya 3 ya? Oke, baik, 3. Oke, kalau untuk, ketersediaannya Bapak Ibu berapa? Ketersediaannya, oh 4 nggak ada Pak ya. Oke 3 ya, ini ada yang 2, ada 3. Kita ambil 3 ya Pak, suara terbanyak 3 ini ya, karena oke 3. Berarti kalau kita jumlahnya 9 ya Bapak Ibu, 9 berarti aset kategorinya kalau di sini kan kita kategorikan, kalau nilainya 6 atau lebih, maka dia kritikal. Kalau nilainya non kritikal itu di bawah nilai 6, berarti ini tadi 9, di sini kritikal ya Bapak Ibu. Oke, ternyata kalau, data kepegawaian ini ya. Oke, yang kedua, ini jenis aset hardware Bapak Ibu. Nah, di dalam jenis aset hardware, nah ini ada asetnya adalah komputer ya, komputer atau laptop ya. Jadi nanti biar lebih gampang karena kan mungkin tidak ada yang menggunakan PC lagi mungkin, semuanya sudah pindah ke laptop. Kalau kita ngomong terkait dengan komputer ataupun juga laptop, dari sisi kerahasiaan nilainya berapa Bapak Ibu?
3 masih muncul 3. Ada yang 1 ya. Oke, 2. Nah, 2. Bapak Ibu yang di sini menilai nilai 2. Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Monggo, ada yang mau ini memberikan pendapat kenapa memberikan nilai 2? Di sini yang nilai 2 dari Pak Bagus ya, Pak Bagus dari KBI. Duh, nggak ada yang nggak apa-apa. Jadi nilai 2 itu boleh ya. Jadi di sini penilaian itu tidak ada yang oke, komputer hanya datanya di cloud, boleh. Benar ya Bapak Ibu. Jadi bisa ya. Jadi kalau memang datanya semuanya itu berada di cloud, nilainya 2. Nah, ini kita ambil yang nilai 2 ya. Kita ambil sudut pandang yang lain. Kalau yang lain kan rata-rata pada 3 ya, rahasia gitu. Tapi kalau memang diatur komputernya itu benar-benar semua datanya nanti ditempatkan di cloud, jadi cuma login, kemudian menggunakan komputernya, tapi penyimpan datanya dan sebagainya itu ada di cloud, ya tidak masalah, 2. Oke, nggak apa-apa ya, kita nilai 2 ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau kita menyebutkan menilai dari aspek integrity, ya, integritasnya, kalau komputer itu nilainya berapa, Bapak Ibu? 3 ya. Oke, 3 ya semuanya ya. Iya, 3 mungkin karena ini ya Bapak Ibu ya, kalau namanya tools, perangkat yang kita gunakan untuk kerja, kan tidak boleh saling sharing ya Bapak Ibu, jadi ya harus nilai 3. Ya, integritasnya harus tidak berubah. Kalau misalnya kita saling sharing, ya kemungkinan nanti ada bisa merubah data dan sebagainya, gitu ya. Oke, kemudian untuk availability Bapak Ibu, nilainya berapa? Availability 2 ya? Ada yang 2 dan 3, monggo. Yang 2 kira-kira apa ininya, kalau yang 3 juga apa alasannya? Monggo boleh diketik yang tadi, yang memberikan nilai 2 atau yang nilai 3 seperti apa? Kenapa? Diingat ya Bapak Ibu, di sini tidak ada benar dan salah ya Bapak Ibu, semuanya benar. Karena ini tergantung dari sudut pandang organisasi masing-masing. Bisa jadi di tempat lain availability harus 3 karena orang itu kerja harus dengan komputer gitu. Tapi mungkin di sisi lain di organisasi yang lain, nah betul ya, bring your own device itu nilainya bisa 2 karena tidak harus dengan komputer ya. Bisa menggunakan tablet misalnya, ataupun juga bisa menggunakan handphone, gitu ya. Nah, tapi ini nanti, harus ada aturan ya, pengelolaan terkait dengan bring your own device-nya ya. BYOD-nya harus diatur dalam kebijakan, dalam prosedur, gitu ya. Oke, kita coba ya, nilainya 2 misalnya ya. Kalau 3 perlu setiap saat, ya boleh Pak, kalau memang, harus semuanya itu dikelola semua itu diolah dan diproses dengan perangkat kantor misalnya. Tidak diperbolehkan menggunakan perangkat sendiri, ya tidak apa-apa. Berarti nilainya jadi 3 karena availability harus ada terus, gitu. Tapi ketika nanti, diperbolehkan karena semuanya sudah di cloud, tidak pernah, menyimpan data di local drive, nah, bisa dikerjakan baik dari, tablet, HP, dan sebagainya, ya tidak masalah, gitu ya. Oke, ini jadi nilai 7 ya, 7 tetap kritikal Bapak Ibu. Ya, karena nilai 7 ya di atas 6 ya. Oke, kemudian, ke aset yang lainnya ya, aset software ya. Software di sini, namanya asetnya adalah aplikasi sistem misalnya ya. Mungkin akan bertanya ya, bedanya software dan aplikasi seperti apa sih gitu ya. Kalau software Bapak Ibu itu sesuatu yang merupakan agen ya, yang bisa kita install gitu ya. Kalau aplikasi kan kita bisa interface-nya seperti apa saja. Kalau software biasanya bentuknya standalone sih, karena kan dia punya agen yang diinstal. Oke, sekarang kita nilai value untuk aset software ya, aplikasi ya. Kalau dari sudut pandang Bapak Ibu sekalian ya, di sini kalau misalnya untuk aset aplikasi secara dari aspek kerahasiaan nilainya berapa? 3 ya. .
Ada yang 2, ada yang 3, yang 2, 3 ya. 3. Oke. Monggo, kalau yang nilainya 2 dan 3, alasannya masing-masing apa? Bapak Ibu, yang 3 alasannya apa? Yang 2 alasannya apa? Kita tempatkan sementara 3 dulu ya. Jadi, ya mungkin, eee, karena ya memang harus dijaga kerahasiaannya ya, aplikasi itu apa saja, eee, loginnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari aspek integritas Bapak Ibu, kira-kira nilainya berapa? Integritas juga 3 ya? Tidak boleh ada yang ngedit coding-nya berarti? Oke, availability Bapak Ibu. Nah kita lihat ini, kalau tadi yang menjawab, komputer itu 2, berapa availability aplikasi ini? 3, 3, 3 semua berarti ya? Oke, karena apa ya? Karena kalau tadi misalnya Bapak Ibu, secara perangkat kami bisa nilainya 2 availability-nya. Karena bisa menggunakan perangkat sendiri, bisa menggunakan selain komputer, selain, laptop gitu ya. Berarti kalau gitu aplikasi tidak mungkin 2, pasti 3. Karena apa? Ya kan bergantung dengan aplikasi, entah itu aplikasi cloud-nya dan sebagainya gitu. Nah ya seperti itu. Jadi tetap harus 3 ya, agar availability-nya tinggi. Oke, aplikasi di sini nilainya 9 total jumlahnya dan kritikal ya Bapak Ibu. Nah, terakhir sekarang adalah aset ya dari aset people. Kenapa aset people juga harus dinilai? Ya tetap harus dinilai Bapak Ibu, terutama nanti, yang menjadi key person ya, key person yang di sana, katakanlah programmer-nya atau tim developer-nya, yang benar-benar memahami, proses bisnis di dalam industri dan di dalam, perusahaan, ya, hanya mereka yang memahami coding-nya dan sebagainya gitu. Kira-kira dari sisi people, ya, petugas operasional di sini ya, nilai untuk dari aspek rahasianya berapa Bapak Ibu? Oh, ini langsung jawab 3 3 3 semuanya. Oke, orang IT luar biasa ya, harus dijaga rahasianya ini. Wah, oke, ketiga ya. Integritasnya Bapak Ibu, sama ya, 3 ya. Availability-nya 3 semua. Wah, ini sudah kelihatan ini. Ini biasanya superhero semua ini. Selalu ada, selalu bisa. Baik baik. Wah, ini ada jawaban yang berbeda sendiri ini, dari Pak Dalvin ya, ini 1. Baik, ini sorry, nilainya 9 ya berarti Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada benar salah ya Bapak Ibu. Jadi, nanti kalau misalnya membuat, aset value, jadi kalau misalnya nilainya 2 1, nah itu tidak salah. Memang setiap organisasi berbeda-beda ya. Di tempat beberapa organisasi yang sempat, kami dampingi Bapak Ibu, people itu untuk yang khusus, yang benar-benar kayak person, mereka benar-benar, sangat confidential data-data mereka. Bahkan kalau kita lihat, di LinkedIn-nya misalnya, biasanya cuma ada nama saja, tidak pernah ada posisinya apa, terus skill-nya apa saja, itu biasanya key person sih. Itu sangat dijaga. Karena apa? Karena takut nanti dibajak, Bapak Ibu. Biasanya seperti itu sih. Kalau dibajak karena dia key person, mengetahui rahasia perusahaan, rahasia organisasi, tahu produknya apa saja, cara membuatnya dan sebagainya, ya. Seperti itu. Ya, kalau kita ada Bapak Ibu ada gambar apa, gambarannya ya Bapak Ibu yang gampang, seperti SpongeBob lah. Plankton itu kan pernah berusaha ini ya, membajak SpongeBob ya, agar bisa membuat Krabby Patty yang sama. Nah itulah ya kenapa dilindungi, sangat penting seperti itu. Eee, aset manusia, harus selalu terjaga confidentiality-nya, integrity dan availability.
Kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu, jadi nanti proses pertama, tahap awal ketika kita nanti implementasi, ISO 27001 salah satunya itu adalah membuat daftar aset, di mana asetnya itu harus dinilai dari, sisi aspek CIA juga. Jadi ini, adalah template yang paling umum, paling basic Bapak Ibu, ya dalam, memberikan, penilaian ya, asset value. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita istirahat dulu ya, karena jadwalnya istirahat di 10.15 ya tadi, dan nanti kita lanjut lagi di 10.30 Bapak Ibu semuanya. Monggo silahkan, istirahat dulu ya. Bapak Ibu, kalau sambil istirahat, ada pertanyaan monggo ya, silahkan ditanyakan saja ya, boleh via chat ataupun juga mau bertanya langsung monggo.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali, training-nya. Oke, seperti yang sempat saya singgung di awal tadi bahwa, ISO 27001 versi 2022 itu sudah menggunakan Annex XL ya, sebenarnya dari versi 2013 itu juga sudah menggunakan Annex XL ini ya. Annex XL ini merupakan, high level structure ya, ini yang memungkinkan nanti lebih harmonis antara satu standar dengan standar yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penggunaan Annex XL ini digunakan agar lebih interoperability-nya lebih mudah. Jadi nanti ketika kita menggunakan, ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 22301 dan sebagainya. Nah ini, interoperability antar standarnya lebih mudah. Jadi nanti tidak perlu mengulang, area-area yang sama gitu ya, karena, strukturnya sama gitu. Berbeda kalau nanti Bapak Ibu semuanya, implementasi ISO 27701. Nah, di ISO 27701 itu Bapak Ibu, itu dia tidak menggunakan Annex XL, jadi, strukturnya berbeda gitu. Karena strukturnya berbeda, ya pasti lebih ini ya nanti, harus ada mapping dulu kalau kita mau mengimplementasikannya. ISO 27701 itu ISO standar untuk guidance, pengelolaan data pribadi. Nah itu, extension dari 20071. Jadi ketika kita mau mengimplementasikan yang extension dan dia tidak menggunakan Annex XL, maka harus ada pemetaan dulu ke setiap klausul, ke setiap kontrol yang ada, gitu ya. Nah, di dalam Annex XL ini itu ada yang biasa kita sebut core tag ya, yang di dalamnya pasti ada shall atau harus, nah ini mengindikasikan persyaratan itu wajib ya, kalau ada kata-kata shall gitu ya, atau should gitu, nah itu sebaiknya. Ini berarti rekomendasi atau may, nah, ini boleh, jadi diizinkan, dilakukan, atau can ya, ini memungkinkan atau kemampuan. Kalau kita lihat ini contohnya adalah Cortex sampelnya dalam standar ya, itu kita ambil contoh di, klausul 4 di Context of Organization. Nah, di sini di bagian tanda yang SXX Management System. Nah, ini nanti kalau di ISO 27000 maka Information Security Management System. Kalau di ISO 20000, nah ini nanti, bisa jadi, service ya, Service Management System. Kalau nanti di ISO 22301 Continuity Management System. Jadi nanti sama, kalimatnya itu sama, cuma berbeda nanti, di bagian ini saja, manajemen apa yang nanti, di yang ada pada ISO tersebut gitu ya. Kalau di ISO tersebut manajemennya terkait dengan, manajemen keamanan informasi ya pasti, information system management ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk, Cortex itu nanti pasti kata-katanya sama, antara satu standar, dengan standar lain, dengan catatan bahwa semua standar itu sudah menggunakan Annex XL. Ini, penjelasan sekilas terkait perubahan dari versi yang lama ke versi yang baru Bapak Ibu, ke versi 2022. Jadi, versi 2022 ini rilis di 25 Oktober tahun lalu, ya. Kalau terkait persyaratan standar mandatory requirement dari, klausul 4 hingga 10, ya. Klausul 4 hingga 10 ini sama, tidak ada perubahan. Hanya ada penambahan di, klausul 6 terkait dengan, change ya, perubahan sistem manajemen. Nah, nanti pengaturannya seperti apa. Kalau klausul 1 sampai 3 Bapak Ibu itu juga sama, tidak ada perubahan sama sekali, ya, klausul 1 itu, nanti berisi tentang penjelasan, pembukaan, klausul 2-nya nanti normatif reference-nya, biasanya normatif reference ini mengacu ke ISO 27000 ya, induknya dari ISO 27001. Kemudian, yang klausul 3 itu terkait dengan ini ya, apa
penjelasan saja. Jadi penjelasan kayak apa, glosari. Nah, gitu ya. Vocabulary-nya lah yang digunakan, kalimat-kalimat, kata-kata yang digunakan di dalam standar ini, gitu. Kemudian kalau untuk aneks A itu nanti ada perubahan ya, dari tadi saya sempat ini, singgung dari 14 domain menjadi 4 domain, dari 114 kontrol menjadi 93 kontrol ya, dan juga ada tambahan 11 kontrol baru. Ini kalau kita bandingkan langsung ya, kanan dan kiri, kiri versi 13, yang kanan versi 2022, ya, klausul 1 sampai 10 ini sama, hanya ada di perubahan sedikit di klausul 6. Kemudian di aneks A itu dari 14 menjadi 93 ya, yang terdiri dari 11 kontrol baru, kemudian 24 kontrol itu digabung ya, gabungan, kemudian 23 kontrol itu diganti nama, dan 35 kontrol itu diganti nomor ya. Maksudnya dari 114 Bapak Ibu tidak ada yang dihapus sama sekali, tapi adanya yang digabungkan jadi satu. Kemudian setelah digabung ada juga yang diganti nomornya, karena kan cuma 4 domain ya sekarang. Dan juga ada juga yang diganti nama, gitu ya. Diganti nama agar lebih ini menyesuaikan dengan versi terbaru. Nah, lebih detail dari 93 kontrol itu seperti ini, ada untuk kontrol di domain organisasi itu ada 37, di domain people ada 8, di domain physical control itu ada 14, dan pada domain teknologi ada 34. Total 93. Kemudian kalau kita petakan Bapak Ibu, klausul-klausul atau mandatory requirement yang ada di ISO 27001 ini ya, ke dalam Deming Cycle atau konsep PDCA ya. PDCA itu Plan, Do, Check, Action ya. Nah ini kalau kita petakan ke dalam ISO, sistem manajemen itu seperti apa? Nah, pada domain plan itu ada klausul 4 hingga klausul 7 ya. Klausul 4 itu membahas konteks organisasi ya, isinya nanti intinya adalah bagaimana kita memahami organisasi kita. Ya, sebelum kita implementasi ISO 27000, kita harus paham dulu nih, organisasi kita ini isunya apa saja yang terjadi, baik internal ataupun eksternal, ya. Strength dan weakness-nya apa? Weakness-nya misalnya saat ini kekurangan tim IT misalnya, itu bisa jadi weakness juga. Strength-nya apa? Nah, kekuatannya mungkin teknologinya semua sudah menggunakan teknologi terbaru. Nah, itu nanti yang dipahami di konteks organisasi ini. Kita memahami kebutuhan stakeholder dan juga nanti lingkup yang mau disertifikasikan apa, atau lingkup implementasinya. Kedua, itu klausul 5 yang menjadi yang masuk ke dalam domain plan ini adalah kepemimpinan ya. Di sini kepemimpinan dan komitmen dari top manajemen Bapak Ibu. Bagaimana top manajemen mendukung implementasi SMKI ini atau ISO 27001 dan bagaimana nanti pembagian peran, tugas, dan wewenangnya. Ya, ini dijelaskan dalam klausul ini yang masuk dalam domain perencanaan. Kemudian klausul 6 terkait dengan perencanaan juga. Di dalam klausul 6 ini kita menetapkan bagaimana kita mengendalikan risiko. Ya, bagaimana kita menetapkan risk appetite dan sebagainya. Kalau misalnya ini sudah diatur di dalam enterprise risk management di masing-masing organisasi ya, nanti tinggal merujuk saja gitu ya. Dan juga di klausul 6 ini kita membahas tentang bagaimana kita menetapkan sasaran yang mau dicapai dalam implementasi SMKI. Sasarannya ada di klausul 6 ini, serta nanti ada penyusunan statement of applicability karena kita menggunakan ISO 27001, jadi harus dibuat statement of applicability. Dari 93 kontrol, apakah nanti ada kontrol yang tidak digunakan gitu ya. Karena belum tentu 93 itu akan digunakan semua. Kemudian di sini ada tambahan Bapak Ibu, ini tadi yang sempat saya sampaikan ya, bahwa ada tambahan yaitu di bagian ini perencanaan perubahan. Ini berbeda dengan versi 2013, di versi 2013 tidak ada ya, karena ini menyesuaikan dengan standar yang lain, ISO 9001 ya tahun 2015 ya. Mereka di klausul 6 juga ada perencanaan perubahan. Kemudian dukungan, ya dukungan ini terkait dengan sumber daya Bapak Ibu. Sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi SMKI-nya seperti apa saja dibutuhkan ya. Kemudian kalau terkait dengan sumber daya manusia itu harus dikelola, diatur dengan persyaratan kompetensinya. Kemudian awareness, ya, seperti sekarang ini ya Bapak Ibu, kita sedang melaksanakan kegiatan awareness. Tujuannya apa?
Kalau kita memberikan awareness di awal terkait dengan ISO 20721 ini, proses implementasi ke depannya nanti lebih mudah. Karena tidak hanya IT yang terlibat, Bapak Ibu. Yang namanya sistem manajemen, itu keterlibatannya antar divisi. Semuanya terlibat. Entah itu nanti terlibat sebagai tim project, entah nanti sebagai anggota organisasi tertentu atau forum tertentu, atau terlibat sebagai partisipan. Karena apa? Karena menjaga keamanan informasi itu tanggung jawab seluruh yang ada di dalam organisasi. Meskipun nanti hanya sebatas berkontribusi misalnya. Berkontribusi untuk tidak membuka rahasia perusahaan atau tidak membocorkan informasi perusahaan. Contoh misalnya paling simpel ya Bapak Ibu, data terkait karyawan, data CV misalnya, ya. Kalau sekarang sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang UU PDP ya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kalau nanti ada pelanggaran terkait dengan kebocoran data, maka dendanya 2% dari pendapatan kotor selama 1 tahun, pendapatan perusahaan. Nah, ini dalam jaga keamanan informasi ya kita harus lebih ini lagi, terutama data-data ini ya. Karena kan kalau di Indonesia ya Bapak Ibu kan kita jumpai nih, data CV misalnya, CV kita kadang-kadang kita bisa nemuin CV orang di tukang gorengan ya, jadi bungkus gorengan. Terus kemudian data nota dan sebagainya itu juga sama, jadi bungkus gorengan dan sebagainya. Dan jangan sampai data-data yang sifatnya konfidensial atau rahasia itu tersebar begitu saja. Maka keamanan informasi ini menjadi tanggung jawab seluruh insan dalam organisasi, meskipun hanya sebatas berkontribusi, ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian di domain do atau pelaksanaan, nah ini kita petakan ke klausul 8. Klausul 8 dari ISO 20001. Ya. Klausul 8 itu operasional, ya. Di sini ada bagaimana kita mengimplementasikan dari pasal 4 hingga pasal 7, yaitu di 8.1. Bagaimana pelaksanaan diatur di sana. Kemudian pelaksanaan risiko, ya, identifikasi risiko, kemudian pengelolaan risiko, penetapan mitigasinya itu ada di 8.2. Nah, untuk mitigasinya, risk management plan-nya itu ada di 8.3. Nah, inilah dulu. Kemudian selanjutnya ke domain check, ya ini kita petakan ke klausul 9, Bapak Ibu. Klausul 9 itu ada kegiatan untuk pemantauan dan evaluasi. Siapa yang melaksanakan? Di sini dilaksanakan oleh tim audit internal dan top management. Ya, mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja dari implementasi SMKI tadi sendiri. Kemudian domain action. Nah, domain action ini adalah untuk continual improvement, Bapak Ibu. Jika memang ditemukan ketidaksesuaian atau ditemukan bahan untuk melakukan improvement dari sistem SMKI-nya sendiri. Ya, jadi ini satu cycle sendiri, Bapak Ibu. PDCA sudah umum ya pasti Deming cycle ini muncul di mana-mana gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita mulai masuk ke ini ya, pasal 4 ya, kita mulai masuk ke materi ISO-nya. Pasal 4 itu ada 4 ini ya, 4 area ya. Satu isu ya, jadi di dalam konteks organisasi ini kita akan membahas apa saja yang menjadi isu internal dan eksternal. Kemudian di pasal 4.2 itu kebutuhan dan harapan dari setiap stakeholder. Kemudian pasal 4.3 itu ruang lingkup SMKI-nya. Jadi kita setelah mengetahui isu baik dari internal maupun eksternal ataupun juga harapan atau kebutuhan dari pihak terkait. Nah, dari sana kita baru bisa menetapkan lingkup implementasi SMKI-nya, Bapak Ibu. Kemudian di pasal 4.4-nya bagaimana kita menerapkan, membangun apa yang sudah kita lakukan di pasal 4.1 sampai 4.3. Oke, pertama memahami organisasi dan konteksnya. Nah, di sini isu eksternal dan isu internal ya. Kalau isu eksternal itu ya jelas ya berangkat misalnya dari hukum ya, undang-undang atau regulasi, misal POJK, PBI, Permen Kominfo atau Permen BUMN gitu ya. Mungkin juga dari undang-undang ya, undang-undang contohnya UU PDP tadi. Kalau POJK mungkin POJK nomor 11 gitu ya, dan sebagainya. Kemudian isu terkait dengan teknologi misalnya ya, sekarang kita pindah ke digital environment. Tidak lagi membawa kertas kwitansi yang banyak, tidak lagi membawa formulir pembayaran dan sebagainya, semuanya transaksi paperless.
semua kegiatan paperless form sudah dalam bentuk aplikasi semua ya. Nah, ini bisa menjadi isu. Isunya apa ya? Karena semuanya digital environment, maka keamanan informasi harus ditingkatkan. Itu misalnya seperti itu. Terus kemudian kompetisi ya, kompetisi dengan pesaing dan sebagainya. Nah, ini bisa juga menjadi faktor-faktor yang menentukan ya, atau isu-isu yang nanti bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan ruang lingkup SMKI-nya. Kemudian pasar, budaya, sosial, dan kondisi ekonomi. Ini juga merupakan faktor-faktor yang harus kita identifikasi. Kalau isu internal ya ada nilai budaya, pengetahuan, kinerja organisasi dan sebagainya gitu ya. Nilai budaya ya misalnya terkait dengan behavior gitu ya, behavior yang ada di organisasi. Misal tadi masih sering terjadi sharing password ya, karena behavior-nya seperti itu nanti ke depan tidak boleh lagi gitu. Harus harus kegiatan tersebut harus disudahi gitu ya. Nah, mungkin tadi saya bilang saking karena besti-nya akhirnya sharing username dan password. Nah, itu tidak boleh lagi. Catatannya ya Bapak Ibu ketika kita berusaha memahami organisasi dan konteksnya, itu kita harus memperhatikan isu terkait internasional ya. Kemudian isu nasional, regional, dan lokal. Contoh misalnya kalau berada di daerah yang sering terjadi huru-hara misalnya, atau terjadi bencana dan sebagainya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan dalam terkait dengan memahami organisasi dan konteksnya. Nah, apalagi sekarang isu nasional ya, itu banyak banget terjadi kebocoran data di beberapa tempat. Nah, itu bisa masuk ke isu eksternal. Nah, ini adalah cara paling mudah Bapak Ibu untuk memahami konteks organisasi atau memahami isu-isu yang dialami oleh suatu organisasi. Biasanya sih kita menggunakan metode SWOT analysis ya. Ini metode yang paling gampang lah ya, zaman dulu kita kuliah kan sering kita gunakan. Sebenarnya banyak lagi metode yang lain, tapi paling umum dan paling gampang itu menggunakan SWOT analysis. Nah, untuk mengetahui isu internal dan kita biasanya menggunakan strength and weakness-nya seperti apa. Kemudian kalau isu eksternal kita gunakan analisis di opportunity dan juga threat-nya seperti apa. Seperti itu kira-kira gambarannya. Contohnya Bapak Ibu, ini ya contoh isu yang kita pernah identifikasi. Ya, kalau tahun-tahun kemarin itu COVID-19 itu masih menjadi isu, ya, isu yang dari eksternal dengan tipenya sosial, ya, biasnya negatif, ya. Karena banyak orang yang tidak dapat bekerja, apalagi dilarang kan untuk bekerja di ruangan dengan batas tertentu. Nah, makanya ada kontrolnya. Kontrolnya apa? Ya melakukan teleworking misalnya, work from home misalnya. Itu Nah, Maca. Boleh deh ganti juga. statusnya continue misalnya. Nah, mungkin isu lagi ya kalau isu yang bersifat internal. Nah, ini kurangnya karyawan IT misalnya ya. Biasa negatif. Bagaimana kontrolnya? Kalau zaman sekarang gampang. Kalau memang IT-nya kurang ya sudah dilakukan outsourcing atau alih daya seperti itu contohnya. Nah, ini contoh-contoh ini ya isu-isu yang berangkat dari eksternal maupun internal Bapak Ibu. Yang terakhir mungkin yang membuat agak ini itu isu yang dari stakeholder ya dari Dukcapil misalnya. Sekarang kan tahun kemarin kan Dukcapil sudah mengumumkan siapa saja yang menggunakan datanya atau terhubung ke Dukcapil maka harus certified ISO 27001. Nah, itu juga merupakan isu. Ya. Tapi isunya bersifat positif nanti biasanya positif. Karena ya dengan sertifikasi dan implementasi ISO 27001 ya bisa menjadi standar untuk pengelolaan keamanan informasi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita memahami harapan dan kebutuhan dari pihak berkepentingan, Bapak Ibu. Jadi di sini pihak berkepentingan siapa sih? Pihak berkepentingan itu adalah suatu organisasi ataupun perorangan ya yang dapat mempengaruhi bahkan dipengaruhi ya oleh keputusan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Ya, contoh itu ya pelanggan, pemilik perusahaan, karyawan, supplier, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita harus identifikasi kebutuhan mereka apa sih terkait dengan keamanan informasi yang dikelola di organisasi kita. Contoh dari pelanggan ya, ini kan karena banyak isu kebocoran data pribadi, mungkin kebutuhan pelanggan adalah terjaganya keamanan data pribadi ya milik pelanggan. Jangan sampai ada kebocoran. Nah, ini bisa berangkat, oh kebutuhannya pelanggan adalah datanya aman misalnya. Kemudian dari karyawan sendiri adalah pemahaman terkait dengan keamanan informasi.
Karena kami temukan juga berdasarkan pengalaman kami tidak semua staf, tidak semua individu di dalam organisasi itu memahami apa yang dimaksud keamanan informasi dan seperti apa sih menjaga keamanan informasi itu. Makanya tadi dicontohkan pagi hari tadi oleh Pak Dewan ya, oleh Pak Dewan dicontohkan informasi itu bocor dari omongan. Nah itu berarti kurang aware, ya. Personilnya kurang aware dan juga kurang kepedulian terhadap keamanan informasi. Untuk menjaga hal tersebut ya harus ada awareness. Ini loh nggak boleh disebarkan. Ini loh slip gaji Anda itu nggak boleh loh dipamerkan gitu. Ini loh kertas yang sudah tidak dipakai, ini harus dihancurkan loh. Tidak boleh ditumpuk nanti dijual kiloan gitu. Karena siapa tahu ada data rahasia di dalamnya. Itu harus aware dulu. Kalau sudah aware, nah nanti ke belakangnya akan ada kontribusi. Oke, ini tidak boleh karena ini berbahaya untuk organisasi dan sebagainya. Gitu. Kemudian top manajemen ya, kalau top manajemen fokus pada reputasi. Ya, kalau saat ini Bapak Ibu, yang paling menjadi istilahnya agak ngeri itu terkait reputasi. Sekali kita ada insiden informasi, entah kebocoran data, entah aplikasinya ngebug dan sebagainya gitu ya. Itu kalau sudah nanti dilaporkan lewat sosial media, contoh di Twitter jadi trending topic ya, atau di TikTok jadi TikTok istilahnya apa ya? FYP ya. Nah, itu nanti pasti reputasi perusahaan atau reputasi organisasi turun. Nah, biasa top manajemen sih menjaga ini. Jangan sampai reputasi turun terkait dengan insiden atau gara-gara insiden keamanan informasi. Regulator, kalau regulator ya harapannya, kebutuhannya ya semua organisasi comply dengan aturan yang telah mereka keluarkan. Dan tidak ada pelanggaran. Ini adalah contoh-contoh atau bentuk kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini sampelnya Bapak Ibu contohnya ya. Di sini kita contohkan kebutuhan dari levelnya manajemen ya, ini dari internal ya. Alasannya adalah terkait kemampuan perusahaan untuk mencapai performanya ya. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya ya tidak ada insiden keamanan informasi ya. Terus semua karyawan berkomitmen dalam penerapan keamanan informasi. Apa hubungannya dengan performa perusahaan? Ya nanti kalau sudah ada insiden atau kejadian terkait keamanan informasi yang biasanya negatif, itu bisa menurunkan performa perusahaan. Mohon izin, mau minum dulu. Seperti itu. Nah, kemudian kontrolnya apa? Nah, kontrolnya yang kita lakukan adalah melakukan awareness training tadi dan sosialisasi. Ini contoh-contoh untuk ini ya Bapak Ibu, kebutuhan dan harapan ya dari pihak-pihak terkait ya. Cara identifikasinya nanti seperti ini. Kemudian daftar regulasi ya, ini hubungannya masih dengan kebutuhan dan isu tadi. Mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan tadi, laptop saya nggak freeze, jadi tidak bisa digerakkan. Oke, ini daftar regulasi ya. Jadi regulasi yang keluar aturan ataupun hukum ya, persyaratan agreement dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi isu buat organisasi. Contoh misalnya undang-undang yang baru ya, undang-undang terkait PDP misalnya, akan menjadi isu karena apa? Organisasi harus patuh. Tapi biasanya apakah negatif atau positif? Ya positif. Karena dengan adanya undang-undang PDP maka organisasi bisa lebih punya alasan untuk pengelolaan data privasi, gitu ya. Jadi punya dasar kekuatan hukum. Nah, itu seperti itu. Nanti juga bisa menjadi harapan dari regulatornya bahwa semua organisasi
mengikuti aturan atau regulasi yang sudah dikeluarkan. Ini gambaran saja Bapak Ibu karena nanti ada terkait dengan kontrol untuk melakukan daftar pemenuhan regulasi ya. Jadi ini kita sampaikan contoh daftar regulasi itu seperti ini yang terkait dengan keamanan informasi. Jadi nanti di Aneks 5 itu ada daftar pemenuhan regulasi yang nanti diminta. Oke, selanjutnya adalah di klausul 4.3 di sini menentukan lingkup dari sistem manajemen keamanan informasi. Ya, bagaimana kita menentukan lingkupnya? Pertama kita melihat dari isu internal dan eksternal yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Kemudian kita juga melihat dari kebutuhan dan juga persyaratan dari pihak-pihak terkait, ya, pihak berkepentingan. Kemudian kita juga membangun sebuah interface, ya, interdependensi antara setiap proses yang ada di dalam organisasi. Ya, nanti bagian mana yang akan kita pilih menjadi lingkup dalam implementasi sistem SMK ini. Nah, lingkup SMK ini harus dokumentasikan Bapak Ibu. Jadi dokumentasi itu dapat menyatakan lingkupnya sebuah produk, boleh ya, misalnya yang disertifikasi adalah super app-nya, nah, maka itu kan produk, nah itu boleh gitu. Atau jasa, ya. Contoh misalnya kalau Dukcapil itu biasanya disertifikasi itu pengelolaan data Dukcapil atau download data Dukcapilnya. Atau juga satu bagian atau satu divisi, nah, itu boleh, nah, akan menjadi ruang lingkup implementasi. Nah, semua ruang lingkup ini nanti harus terdokumentasi ya dalam bentuk surat ketetapan ataupun nanti dalam bentuk kebijakan monggo, tapi harus terdokumentasi dan disahkan. Kemudian di klausul 4.4, ya di sini SMKI dan prosesnya, ini PDCA sama seperti yang di atas tadi ya, jadi bagaimana kita menerapkan dari perencanaan, penerapannya hingga nanti continual improvement seperti apa. Ini harus juga terdokumentasi prosesnya. Kita lanjut ke pasal selanjutnya, ya, pasal 5. Saya akan menyampaikan dengan agak cepat ya Bapak Ibu, karena waktu kita juga terbatas. Nanti kalau misalnya di kemudian hari ada pertanyaan dan sebagainya, monggo silakan nanti menghubungi siapa ya? Mungkin nanti ke tim Dana Reksa, mungkin ke Pak Anggi dan sebagainya gitu. Kalau mau bertanya nanti disampaikan, saya akan berusaha jawab gitu. Oke, di klausul 5 itu ada terkait dengan kepemimpinan dan komitmen di pasal 5.1-nya. Ini kemudian di pasal 5.2 ada kebijakan SMKI sendiri. Kemudian di pasal 5.3 ini peran dalam organisasi ya, peran tanggung jawab dan wewenangnya. Nah, terkait dengan kepemimpinan dan komitmen Bapak Ibu, jadi di sini top management itu memiliki kewajiban, yaitu pertama untuk memastikan bahwa kebijakan dan sasaran SMKI itu ditetapkan. Ya, di sini top management nanti yang menetapkan kebijakannya. Maka dari itu kalau setiap kali kita implementasi ISO 27001 ataupun juga ISO yang lain, ya, ISO yang sistem manajemen lain, pasti nanti harus ada sponsornya, karena sponsor ini yang menetapkan, ya, yang mengesahkan kebijakan dan sasaran. Sponsor ini tentu saja dari top manajemen gitu. Kemudian top manajemen juga harus memastikan keselarasan antara SMKI dengan proses bisnis. Maksudnya apa? Di dalam proses bisnis, ya, di dalam bisnis kita tuh punya perencanaan bisnis, di mana ada visi dan misi. Nah, kita kalau menerapkan SMKI ya, kita harus selaras dengan visi dan misi yang mau dicapai oleh perusahaan. Contoh misalnya, perusahaan mentargetkan memiliki nasabah di tahun 2025 sebanyak 30.000 nasabah misalnya. Maka harus selaras dengan sistem keamanan informasinya. Dengan adanya 30.000 nasabah, maka perlu ditingkatkan SMKI-nya bagian mana dan sebagainya. Mungkin di bagian network-nya, mungkin di bagian development-nya dan sebagainya. Nah, itulah penyelarasan antara SMKI dengan visi dan misi bisnis gitu. Kemudian manajemen harus juga memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan itu cukup. Ya. Jadi jangan sampai nanti sumber daya yang diperlukan itu ketika kita implementasi kurang.
sehingga nanti sistem manajemennya tidak berjalan. Nah, sumber dayanya apa saja yang nanti dibahas di klausul selanjutnya, klausul 7. Kemudian harus mengkomunikasikan pentingnya SMKE juga. Nah, inilah yang menjadi salah satu tanggung jawab dari top management ya, mengkomunikasikan dan juga sebagai memberikan contoh bagaimana kita menerapkan SMKE itu seperti apa. Kemudian menetapkan juga bagaimana SMKE itu sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Ya, jadi bagaimana mencapai sasarannya. Nah, itu tugas dan tanggung jawab dari top manajemen juga yang harus mengawal dan mengevaluasi. Maka nanti di klausul 9 ada peran di situ tinjauan manajemen. Ya, peran manajemen untuk meninjau, mengevaluasi dan melihat sasarannya tercapai atau tidak. Kemudian memberikan arahan dan dukungan ya tadi. Kalau misalnya ada sasaran yang tidak tercapai, ya memberikan feedback. Ini loh harusnya seperti ini, harus diimplementasikan seperti ini. Seperti itulah kira-kira tugas top manajemen ya. Termasuk juga mensponsori, mempromosikan untuk continuous improvement ya. Setelah ada feedback ya harus diperbaiki, diimprove lagi. Kemudian mendukung dan menunjukkan peran manajemen dan tanggung jawabnya. Ini pasal 5.1. Oh, baik Pak, silakan untuk Bapak Ibu yang di Makassar yang mau sholat Jumat, monggo ya dipersilahkan ya karena jamnya berbeda. Tapi yang kita yang di Indonesia Barat mungkin nanti tetap menyesuaikan ya. Monggo silakan yang sudah jam sholat Jumat dipersilahkan untuk sholat Jumat dulu, tapi kita nanti sesuai jadwal yang Indonesia Barat 30 menit lagi, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kebijakan SMKE sendiri ya, kebijakan di sini harus sesuai dengan tujuan organisasi. Tadi sempat saya singgung di depan, harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan ya. Berisi mengenai tujuan yang mau dicapai dengan penerapan SMKE ini ya. Tentu saja harus selaras juga atau sesuai dengan standar yang ada atau sesuai dengan ISO 20001. Kemudian berisi juga mengenai komitmen dalam improvement ya, continuous improvement. Nah, kebijakan SMKE ini harus didokumentasikan ya, didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditetapkan. Ya, jangan lupa, karena kebanyakan yang saya temui, yang kami temui ketika kami audit, rata-rata dalam kondisi kebijakan itu masih draft, Pak, masih proses, seperti itu terjadi. Jadi harus ditetapkan. Kalau masih draft itu belum disebut ditetapkan ya, karena belum disahkan. Jadi harus disahkan, ditandatangani, nanti diberikan juga versi keberapa dan sebagainya. Nah, kemudian dokumen ini juga harus tersedia untuk orang-orang yang terkait ya, di internal maupun eksternal ya. Kalau misalnya eksternal itu perlu memahami kebijakan terkait keamanan informasinya. Gitu. Contoh apa yang perlu diketahui oleh personal dari eksternal organisasi terkait dengan keamanan informasi. Contoh kalau kami konsultan biasanya dari klien itu akan memberitahukan, Pak, di sini pertukaran data tidak boleh lagi menggunakan USB. Nah, itu berarti salah satu kebijakan yang harus disampaikan ya. Lanjut, selanjutnya peran dalam organisasi, tanggung jawab dan wewenangnya. Nah, jadi di dalam organisasi itu harus ada yang bertanggung jawab dan berwenang dalam keamanan informasi. Biasanya CISO ya, Chief of Information Security Officer. Nah, ini biasanya bisa fungsional atau bisa satu divisi sendiri. Ya. Satu divisi sendiri biasanya ada divisi SOC ya, Security Operation yang ini ya, yang nanti menangani terkait dengan keamanan informasi. Umumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa dibentuk satu organisasi khusus, maka CISO itu bisa nanti dalam bentuk fungsional. Jadi nanti ada yang merapat jabatan di dalam fungsional tersebut. Nah, tanggung jawab dan wewenang ini ditetapkan dan dikomunikasikan untuk dua hal. Pertama, memastikan bahwa SMKI itu sesuai dengan persyaratan standar internasional. Kemudian yang kedua, untuk melaporkan kinerjanya, ya, kinerja dari SMKI sendiri seperti apa. Nanti yang melaporkan, yang mengelola itu adalah bagian organisasi yang terkait keamanan informasi ini.
Kemudian selanjutnya klausul 6 ya Bapak Ibu, ini terkait dengan perencanaan untuk sistem manajemen keamanan informasi ya. Di sini ada 3 pasal, yaitu pasal 6.1, 6.2, 6.3 ya. 6.1 itu nanti terkait dengan bagaimana kita mengelola risiko dan peluang, dan 6.2 bagaimana kita menetapkan sasaran SMKI, dan 6.3 ini terkait perencanaan perubahan. Nah, untuk terkait dengan bagaimana cara kita mengatasi risiko dan peluang, nah di sini organisasi itu harus merencanakan ya, bagaimana untuk mengidentifikasi risiko ya, dan kemudian bagaimana kita mengintegrasikan antara SMKI dengan ERM, Enterprise Risk Management ya. Jadi kita menerapkan, karena ISO 27001 ini risk based thinking ya, jadi berangkat dari risiko yang ada nanti kita kelola, nanti kita kontrol, dan mitigasi seperti apa. Nah, ini harus kita integrasikan proses pengelolaan risikonya itu ke dalam SMKI. Kalau memang sudah ada enterprise risk management, ya kita bisa mengintegrasikan antara IRM dengan SMKI-nya, gitu ya. Nah, organisasi itu harus menyusun dan mengaplikasikan bagaimana kita menilai risiko. Ya, pertama harus menyusun dulu kriterianya. Kriteria yang mau dinilai seperti apa ya, kriteria penilaian, kriteria dampak, kriteria likelihood, severity, dan sebagainya. Ya. Kalau Pak, kami sudah ada nih dari manajemen risiko, sudah memiliki kriteria-kriteria khusus. Apakah harus membuat lagi? Oh, tidak perlu. Bisa kita gunakan. Ya. Cuma nanti akan ada tambahan ketika kita menerapkan manajemen risiko untuk SMKI, untuk ISO 27001 ini, kita harus juga menilai risiko secara aspek CAA. Sama persis tadi dengan waktu kita menilai aset, ya Bapak Ibu. Sama seperti itu. Jadi penilaiannya tidak hanya sebatas untuk menilai risk value-nya ya. Nah, ini agak sedikit berbeda memang dengan penilaian risiko secara umumnya. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, risk based thinking-nya dalam ISO itu seperti ini. Jadi risiko itu bisa berdampak positif maupun negatif ya. Kalau positif tadi jadinya opportunity atau peluang ya. Kalau negatif sudah jelas ya risiko. Nah, di sini contohnya adalah identifikasi risiko. Nah, risikonya apa sih yang terjadi? Oh, ternyata terdapat risiko tingkat turnover yang tinggi. Karena turnover-nya mencapai 12% setahun misalnya gitu ya. Penyebabnya apa sih? Nah, dicek di sana, di risk itu dilihat penyebab risikonya apa. Oh, ternyata ada ketidakpuasan dalam bekerja, ya. Kemudian remunerasinya tidak kompetitif. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya misalnya berakibat hilangnya pengetahuan atau ilmu dari perusahaan. Kemudian keterlambatan dalam mencapai tujuan bisnis. Apa hubungannya turnover karyawan dengan hilangnya ilmu atau hilangnya knowledge ya dalam perusahaan? Karena gini Bapak Ibu, ketika kita kehilangan key person, contoh kita punya programmer yang udah jago banget lah pokoknya. Saking jagonya, selain dia nggak ada lagi yang bisa ngerjain. Akhirnya apa? Ya key person ini yang jago coding tadi tidak bisa naik jabatan, tidak bisa pindah ke divisi dan sebagainya. Karena kalau tanpa dia proses tidak berjalan, akhirnya mungkin resign. Nah, ketika resign inilah kita akan kehilangan yang namanya knowledge. Knowledge-nya hilang. Karena knowledge-nya dimiliki hanya satu orang ini. Nah, begitu itu hubungannya ya Bapak Ibu terkait dengan turnover dengan risiko knowledge yang hilang. Dan knowledge ini termasuk haki kan. Kalau kita ngomong masalah pengembangan produk, pengembangan inovasi dalam perusahaan. Jangan sampai nanti kita kehilangan key person-nya dicaplok oleh kompetitor yang awalnya tidak memiliki produk yang sama dengan kita tiba-tiba punya. Karena karyawan kita di-hijack lah. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita evaluasi juga. Ini kemungkinan terjadinya sering nggak sih? Kalau turnover-nya 12% ya lumayan ya. Gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasi risikonya? Nah, solusinya apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah nanti kontrol yang harus ditetapkan untuk memitigasi risiko yang terjadi tersebut. Nah, responnya apa? Ketika risiko ini sudah kita evaluasi, apakah kita hindari risikonya? Jadi jangan sampai nih ada yang resign lagi, kita naikkan gajinya misalnya, atau kita kurangi risikonya, ya, atau contingency plan, atau menerima dan mengelola risiko. Kalau menerima ya sudahlah biarin aja, ya. Atau mentransfer ya Bapak Ibu, kalau transfer risiko itu ya risikonya kita pindahkan ke tempat lain.
Contoh misalnya sih kalau ini terkait asuransi ya, ya kita asuransikan, itu berarti kan kita memindahkan risiko ke asuransi, gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu gambaran umumnya. Nah ini proses evaluasi risiko tadi ya, kalau kita mau melihat risk value atau risk rating itu biasanya rumusnya itu likelihood, seberapa sering atau frekuensi terjadinya risiko tersebut, dikalikan dengan dampaknya, severity-nya. Ya, kalau kita pakai metrik 5x5 ya, nanti akan terlihat seperti ini. Gitu. Parameternya apa? Parameternya yang tadi sudah kita tetapkan di awal, kriteria penilaian risikonya. Mungkin parameternya dilihat dari finansial, ini berarti terkait dengan kerugian biasanya. Ya, kemudian reputasi, nah ini terkait dengan ya ini reputasi perusahaan. Nah ini risk evaluation-nya. Ini kalau bagian manajemen risiko pasti udah paham banget lagi. Bagaimana cara menilai risiko. Ini hasilnya biasanya Bapak Ibu, jadi tergantung dengan risk appetite masing-masing organisasi ya. Masing-masing organisasi itu memiliki risk appetite yang berbeda-beda. Jadi bisa saja nanti level medium itu di beberapa organisasi risikonya tidak dapat diterima. Ya harus ada action untuk selanjutnya. Tapi di beberapa organisasi juga risiko yang medium itu bisa dapat diterima. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu semuanya untuk materi sudah pernah kami sampaikan ya. Jadi mungkin nanti kalau ada ini nanti akan kita share ulang ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan di 613 ini bagaimana organisasi harus menyusun dan mengaplikasikan tadi ya, penanganan risiko di yang sudah kita laksanakan tadi ya terkait dengan informasi ini. Jadi harus membuat tindak lanjut risikonya ya. Berdasarkan risiko tadi, di slide sebelumnya kan kita jelaskan terkait dengan evaluasi risikonya ini ya. Nanti ditemukan apakah risiko itu ada, apakah risiko itu medium, atau sangat rendah, atau tinggi, atau sangat tinggi. Nah itu nanti kita berikan tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya seperti apa? Ya, kemudian kita melihat bagaimana mitigasi yang akan kita terapkan dan mitigasi tersebut atau treatment plan-nya itu kita petakan ke dalam aneks dalam ISO 20001. Ya, jadi di sini ada ya membandingkan kontrol dengan aneks ini masih sesuai dengan standarnya ya Bapak Ibu. Jadi harus dibandingkan kontrol yang sudah kita terapkan dengan aneks dalam ISO 20001 seperti apa, sesuai atau tidak gitu. Kemudian menyusun statement of applicability ya. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, memang di dalam kontrolnya itu ada 93, tapi kalau kita menerapkan dengan lingkup tertentu, misalnya ya, misalnya lingkupnya adalah lingkup divisi IT gitu ya, divisi IT. Tapi dalam lingkup divisi IT ini dalam bagian development-nya itu ke pihak ketiga, ya, divendorkan. Maka ketika kita menerapkan ISO 27001, bisa jadi nanti dari 93 ini tinggal 90 misalnya. Karena apa? Karena ada kontrol terkait dengan development yang tidak masuk dalam statement of applicability. Kenapa tidak masuk? Ya karena semua development-nya tadi sudah dilakukan oleh pihak ketiga. Gitu. Jadi kalau proses itu memang tidak ada prosesnya dilakukan oleh pihak ketiga, maka dia tidak masuk dalam lingkup atau kontrolnya tidak perlu diterapkan. Karena risikonya sudah kita transfer ke pihak ketiga. Seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu belum tentu ketika kita mau menerapkan ISO 20001 itu 93 kontrol, 93-tiganya itu harus diterapkan semua. Belum tentu. Sesuai dengan nanti kondisi dan prosesnya dan ruang lingkupnya. Kalau memang di sana dinyatakan, oh Pak, untuk data center Pak, kita sama sekali tidak on-premise. Jadi benar-benar murni colocation dan managed service. Jadi benar kita nggak punya apa-apa. Perangkatnya nyewa, ininya nyewa, semua kita tuh benar murni cloud. Nah, ya udah, nanti bisa jadi kontrol terkait dengan fisik lingkungan ya tidak perlu. Tinggal nanti kontrol terkait dengan keamanan fisik pada area kerja. Data center yang tidak perlu dicek lagi karena murni cloud. Gitu. Bisa jadi nanti beberapa kontrol jadi not applicable. Kalau tadi jelas ya, kalau misalnya development, tim development-nya outsource Pak, semuanya outsource, ya udah, berarti terkait dengan secure engineering, kemudian
terkait dengan testing dan sebagainya, ya itu bisa jadi kontrolnya not applicable gitu. Jadi bisa nanti dari 93 cuma tinggal 80, cuma tinggal 90 dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah risiko teridentifikasi ya sudah pasti ya tindak lanjut risikonya seperti apa dan meminta persetujuan pemilik risiko Bapak Ibu. Jadi nanti validasi ya. Risiko itu yang mengidentifikasi siapa? Tentu saja risk owner ya. Karena risk owner yang cuma bisa ini. Nah, tapi nanti risk owner ya harus ada yang validasi. Bagian mana? Bagian risk management bisa. Atau bisa di risk championnya. Atau paling tidak ya di level atasan risk owner. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan jangan lupa semua proses yang kita lakukan untuk identifikasi risiko hingga nanti penilaian itu harus terdokumentasi, harus ditetapkan, harus ada di validasi. Ya. Jadi harus ditulis dalam bentuk ya terdokumentasi lah. Tapi pasti kalau untuk risiko semuanya terdokumentasi ya di risk profile. Kemudian terkait dengan SOA tadi ya, bagaimana sih kita membuat SOA-nya? Contohnya seperti ini Bapak Ibu, gambaran umumnya ya. Nanti kontrol di dalam aneks itu apa saja, di dalam ISO itu ada apa saja ya. Kontrolnya apa? Kebetulan di sini kontrolnya terkait kebijakan ya. Nah, apakah applicable atau tidak? Ya sudah pasti applicable karena kan tidak mungkin tidak punya kebijakan gitu. Justifikasinya apa dan sebagainya dan referensinya ada di mana gitu ya. Ini adalah bagaimana cara kita nanti membuat statement of applicability. Template-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengelola risiko, ya menetapkan kriteria untuk mengelola risiko, kita harus menetapkan juga sasaran keamanan informasi dan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Nah, bagaimana kita menetapkan sasaran Bapak Ibu? Kalau ingat zaman kuliah ya, zaman kuliah itu kan kita selalu ketika skripsi kan diajarin tuh membuat tujuan dan maksud, yaitu harus paling gampang itu ya menggunakan metode SMART ya. Spesifik ya, jadi tujuan atau sasaran yang mau kita capai itu apa harus jelas. Contoh dibuat sasaran 90% insiden ditangani dalam 1 tahun, itu sasaran yang mau dicapai. Atau pengujian switch over data center ke DRC dilaksanakan 2 kali dalam setahun, itu spesifik ya. Measurable, jadi ada ukurannya. Ukurannya apa? 2 kali dalam setahun, 90% ditangani. Achievable, achievable itu apa? Ya jelas gitu, tidak mengada-ada. Contoh yang mengada-ada itu zero incident. Tidak zero incident dalam 1 tahun. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu tidak achievable pasti. Karena apa? Zero incident itu sudah dipastikan tidak mungkin, kecuali memang tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada proses. Karena insiden pasti ada, tapi masalah tertangani atau tidak, nah itu beda cerita. Kalau katakanlah ditulisnya 100% insiden ditangani, nah itu mungkin masih bisa achievable. Tapi kalau zero insiden tidak mungkin, karena kita tidak bisa mengontrol insiden yang terjadi. Gitu ya. Kemudian relevan dengan apa yang mau kita implementasikan terkait keamanan informasi, ya harus relevan, harus sesuai dengan keamanan informasi sasarannya. Kemudian time, nah ini ada jangka waktunya, ya misalnya 2 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali, dan sebagainya. Nah ini juga harus ditetapkan, harus disahkan, harus didokumentasi nanti ya sasarannya ya. Dan nanti juga harus diukur, dievaluasi, boleh setahun sekali. Sesuai dengan tadi waktu evaluasinya yang telah ditetapkan. Ini adalah kontrol terbaru 6.3 terkait dengan perencanaan perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti kita mau ada perubahan terkait implementasi SMKI-nya, extend to scope misalnya, atau misalnya juga ganti yang lain yang disertifikasi. Nah ini harus ada perencanaan perubahan yang baik. Jadi harus direncanakan ya. Nanti dilihat dampaknya seperti apa, kemudian apa konsekuensinya seperti apa, tujuannya ngapain, harus ada perubahan dan sebagainya. Ini nanti ya harus direncanakan dengan baik. Kemudian di pasal 7 ya, pasal 7 ini terkait dengan support Bapak Ibu. Ya, ada 5 area ya. Pertama kebutuhan sumber daya, kemudian pemenuhan kompetensi, kemudian kesadaran, selanjutnya kebutuhan komunikasi dan kebutuhan informasi terdokumentasi gitu. Kalau terkait sumber daya, jadi organisasi itu harus menentukan sumber dayanya. Kemudian top manajemen memastikan bahwa sumber daya ini dipenuhi semuanya ya. Apa saja? Pertama karyawan Bapak Ibu. Kenapa karyawan ya? Kalau kita ngomong setiap sistem manajemen ya, implementasinya pasti akan didukung oleh people, proses, dan teknologi. Ya, people-nya kan karyawan ini contohnya misalnya.
Ya, jadi organisasi itu harus menentukan karyawan yang dibutuhkan untuk memastikan level efektivitas dari implementasi SMK ini sendiri. Ya, jadi harus jelas. Jadi karyawan siapa nanti yang bertanggung jawab, yang menjadi bagian dari organisasi atau menjadi bagian dari tim, dan siapa nanti yang hanya sebagai partisipan. Ya. Kemudian terkait sumber daya infrastruktur, Bapak Ibu, ini terkait dengan bangunan dan utilitas terkait, ya. Tidak hanya kantor saja gitu, Maksudnya. Ini kita sudah sediakan ruangan saja, tidak ada kursi, AC, tidak ada apa dan sebagainya. Nah, itu juga kurang tepat. Gitu. Kemudian perangkat keras dan perangkat lunak, ya. Perangkat keras dan perangkat lunak ini ya terkait dengan software dan juga hardware-nya. Kemudian transportasi, ya transportasi. Kalau misalnya nanti terjadi perpindahan antara data center ke DRC, ya, ada tim yang harus berpindah, nah itu harus ada transportasinya. Ya, salah satu sumber daya harus dipenuhi. Entah itu Pak biasanya pakai travel, ya nggak apa-apa, tapi harus ada sumber daya yang harus didukung. Gitu. Contoh misalnya nanti ketika gangguan di kantor pusat atau pusat bisnis utama, harus ke bisnis renaissance-nya ya, ke BRS-nya ya. Nah, itu harus ada transportasinya juga gitu. Kemudian infrastruktur terkait dengan IT ya, Bapak Ibu, kalau ini sudah jelas sih. Kalau sekarang pasti hampir semuanya didukung oleh IT. Nah, selanjutnya adalah lingkungan dan proses, Bapak Ibu. Sumber daya terkait dengan lingkungan dan proses. Apa hubungannya? Nah, di sini ada faktor sosial dan psikologis ya. Jelas tadi saya sempat singgung di awal, jadi saking sudah klopnya, saking sudah bestinya, akhirnya sharing password terjadi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ini termasuk dalam faktor sosial, gitu ya. Kemudian faktor lainnya suhu, kelembaban dan sebagainya. Nah, di sini suhu, nah itu penting ya Bapak Ibu, mungkin apalagi kalau yang di Jakarta, di Jakarta lantai tinggi, AC mati, nah udah pasti tidak jadi kerja gitu, karena panas gedungnya. Nah inilah sumber daya ini harus dipenuhi dan ditetapkan. Kemudian bagaimana pemantauan dan pengukuran sumber dayanya? Ini harus proses monitoring ya Bapak Ibu, proses monitoring, proses maintenance. Contoh kalau APAR ya, sumber daya terkait utilitas, ada APAR, ada hidran dan sebagainya. Itu harus dipantau dan juga harus dicek maintenance-nya. Karena apa? Kalau nanti tidak dipantau, tidak dimonitor, tidak ada maintenance, ketika waktunya harus digunakan, tiba-tiba tidak dapat digunakan. Ya. Pas terjadi bencana, ternyata nozzle-nya rusak, aparnya akhirnya tidak bisa digunakan dan sebagainya. Termasuk kalibrasi ya Bapak Ibu, kalau misalnya di ruang server, ruangan network itu ada pengukur suhu, nah itu harus dikalibrasi ulang, termasuk nanti sinkronisasi waktunya Bapak Ibu, ya sinkronisasi waktu harus sesuai dengan NTP atau sesuai dengan jam yang disepakati, seperti itu. Kemudian terkait sumber daya selanjutnya adalah terkait dengan dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, itu harus ada kompetensi ya. Jadi kompetensi harus ditentukan. Ini biasanya untuk level untuk area HRD ya, Bapak Ibu yang di area HC Human Capital. Nah ini ya harus ada persyaratan kompetensi ya untuk menduduki area jabatan tertentu pasti harus ada kan ya. Harus ada ini untuk jabatan A, B dan C. Untuk jabatan A persyaratannya kompetensi yang dimiliki A, B, C, D. Nah, bagaimana kalau nanti belum terpenuhi? Ya, harus dipastikan SDM tersebut memenuhi dengan cara melakukan evaluasi, kemudian melakukan training, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Ya, agar memenuhi kompetensi yang diminta di suatu jabatan tertentu. Nah, hasil kegiatan ini semuanya harus terdokumentasi ya, Bapak Ibu. Evaluasi kompetensi SDM dan sebagainya itu harus terdokumentasi. Oke. Materi sudah ada di ini ya Bapak Ibu, ada di chat ya. Selanjutnya terkait dengan awareness ya Bapak Ibu. Nah, awareness itu apa saja sih yang harus diberikan awareness terhadap semua personil ya. Pertama, kebijakan keamanan informasi. Yang kedua, sasaran keamanan informasi ya. Terus yang ketiga, kontribusi ya tadi ya, kalaupun memang tidak menjadi bagian dari tim keamanan informasi ya harus berkontribusi ya. Bukan berkontribusi negatif ya, berkontribusi menyebarkan kebocoran data jangan gitu, tapi berkontribusi positif ya. Jangan ikut-ikutan tren gitu ya.
Foto selfie di depan server misalnya, itu juga tidak boleh karena di dalam data center kan jelas ya, tidak boleh membawa kamera, tidak boleh mengambil gambar dan sebagainya gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian implikasi apabila tidak memenuhi persyaratan SMKI ya. Jadi kalau persyaratannya tidak dipenuhi bagaimana Pak? Ya paling nanti akan tidak comply dengan ISO ya. Mungkin sertifikasi tidak jadi didapat dan sebagainya. Kemudian terkait dengan komunikasi, Bapak Ibu, jadi ini kapan komunikasi dilakukan, apa yang mau dikomunikasikan, ya, dengan siapa dan bagaimana. Nah ini bentuknya adalah bagaimana sih kita mengkomunikasikan SMKI yang sudah kita dokumentasikan atau sudah kita terapkan, ya. Mungkin dengan metode town hall meeting, dengan memanfaatkan buletin perusahaan dan sebagainya. Ya, atau mungkin ada doa pagi setiap Senin, nah itu bisa disinggung terkait keamanan informasi atau penerapan SMKI-nya dan sebagainya. Nah inilah nanti yang dilakukan di area komunikasi. Kemudian terkait dengan informasi terdokumentasi, jadi di dalam ISO itu selalu diminta dokumentasinya ya, baik itu prosedur, kebijakan ataupun juga nanti bukti pelaksanaan, ya, bisa berupa formulir, berita acara dan lainnya. Tentu saja informasi ini adalah informasi terkait dengan persyaratan dalam standar ISO. Dan juga kebutuhan organisasi sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Jadi informasi itu harus juga dievaluasi. Jadi kalau dievaluasi itu nanti harus diperbaiki, ada perubahan dan sebagainya, itu harus tertulis dan tercatat ya, harus ada lognya juga. Kemudian juga harus ada persetujuannya kalau misalnya dilakukan perubahan dan perbaikan dalam sebuah informasi anggota dokumen. Selanjutnya, informasi terdokumentasi itu harus dikendalikan, maksudnya di sini tersedia dan digunakan oleh pengguna yang sesuai, ya, terlindungi misalnya. Terlindungi bagaimana? Yang paling gampang kalau terkait dengan informasi yang berupa hard copy ya, berupa dokumen, yaitu ditempatkan di dalam lemari yang terkunci misalnya. Jangan sampai ditempatkan di book file, terus nanti ditaruh di atas meja, kemudian siapa saja bisa melihat dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Sebagai gambaran mungkin ketika kita masih zaman COVID kemarin ya, tahun kemarin, ketika kita mau berkunjung ke suatu organisasi ya, suatu perusahaan itu pasti diminta swab dulu. Pada hasil swab itu kan ada data-data pribadi ya, di mana kalau kita merujuk ke Undang-Undang PDP itu termasuk ke data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, biasanya kalau berkunjung di kantor-kantor gitu, nah nanti di bagian security-nya atau resepsionisnya tuh nanti akan dikumpulin. Diminta menunjukkan, diserahkan, nanti dikumpulin, ditaruh di book file, yang ditaruh di meja, ataupun malah lebih parah lagi dicoblos pakai paku gitu ya. Nah, itu jangan sampai, itu tidak boleh. Itu berarti informasi tidak dikendalikan, padahal di sana ada informasi yang sifatnya confidential. Ya. Harus juga dikontrol distribusinya, ya, didistribusikan kemana, aksesnya siapa saja, siapa yang boleh download, siapa yang boleh mengambil dokumen, siapa yang boleh menggunakannya. Nah, itu harus ditetapkan. Kemudian penyimpanannya dan harus memastikan bahwa dokumen itu terbaca dengan jelas ya. Jika ada perubahan harus dikendalikan ya, versioning dan sebagainya. Kemudian jangan lupa masa retensi ya Bapak Ibu. Jadi harus ditetapkan retensi dari setiap dokumen atau informasi yang kita simpan. Kalau asuransi masa retensi dia bisa sampai 90 tahun atau seumur hidup gitu. Seumur nasabahnya sampai meninggal. Jadi bisa sampai seumur hidup. Jadi datanya banyak yang disimpan. Kalau dana reksa dan holdingnya, saya kurang tahu. Apakah mengikuti aturan yang ada di 5 tahun, 10 tahun itu, atau mungkin 30 tahun. Nah, tapi retensi itu harus ditetapkan. Gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Termasuk juga pengendalian dokumen eksternal. Ya, dokumen eksternal itu dokumen-dokumen yang dari luar. Misalnya dokumen undang-undang, atau mungkin dokumen BAST dari luar. Nah, itu harus dikontrol dan dikelola dengan baik. Apabila di sana juga ada data-data yang bersifatnya confidential. Seperti itu, Bapak Ibu. Pas tepat di jam setengah 12 ya. Kita baru sampai di pasal Bapak Ibu, tapi nanti akan saya coba untuk mempercepat setelah jam makan siang nanti. Jadi nanti seluruh materi bisa tersampaikan dengan baik, gitu ya. Oke, untuk yang sesi pagi mungkin saya akhiri di sini, Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti bisa di-share di
chat ini ya, di chat di Zoom ini ya. Jadi nanti kami akan list dan kami akan jawab selanjutnya setelah jam makan siang. Baik, dari saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Mbak Gusnia, monggo. Baik, terima kasih Pak Anwar. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih banyak karena telah stay ya sampai pukul 11.30. Seperti yang tadi Pak Anwar sampaikan dan saya sampaikan di awal, kita akan merehat sholat Jumat dan lunch break sehingga pukul 13.30. Nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk kembali lagi bergabung di Zoom ini di pukul 13.30. Selamat beristirahat, selamat sholat Jumat, dan selamat lunch. Terima kasih. Lunch-nya di mana ya? Ayo. Hai, Pak Ciming ya? Bukan aku, Mbak. Siapa dong? Soalnya tadi nggak kelihatan nih. Selamat rehat. Boleh lompat dulu ya, Gus. Recording stopped.
Thank you.